Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusmamesti dengan NIM B0A024004 kelas A dengan mata kuliah Teknik Pembudidayaan Ikan Air Tawar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembudidayaan ikan air tawar, yaitu ikan nila atau bisa dikenal dengan Oreochronomis nilocetus. Ikan nila atau biasa dikenal dengan Oreochronomis nilocetus dengan klasifikasi genus Animalia, filum Chordata, kelas Artinopeteregiri, ordo Chiliformes, famili Cicilidae, genus Oreochronomis, dan spesies Oreochronomis nilocetus. Pada mata kuliah Teknik Pembudidayaan Ikan Air Tawar kali ini dengan wawancara pembudidayaan ikan nila di daerah Banjarnegara yang letaknya di Desa Kertayasa, RT 1 RW 4, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dengan pemilik Bapak Agus. Berikut adalah video wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Kusmamesti dengan NIM B0A024004. Saya di sini untuk tugas inti video, yaitu membuat video tentang pembudidayaan budidaya ikan air tawar. Pertama ini saya ada Bapak Agus dari Banjarnegara. Untuk pertanyaan pertama, Pak, mungkin langsung saja dari profil pembudidayaan ini bagaimana ya? Kalau profilnya jadi gini, alamatnya ada di Gandaria, RT 1 RW 5, desanya Kertayasa, kecamatannya Mandiraja, kabupatennya Banjarnegara. Budidayanya di tempat kita itu ada nila, ada bawal, ada lele, ada ikan hias. Ini untuk nila kita ada 2 set indukan, kapasitas produksi larva kurang lebih setiap bulannya itu 1 juta ekor. Lokasi lahan kita 1 hektar, 25 kolam dengan luasan lokasi 1 hektar. Kita cuma sampai ke ukuran 79-912, jadi ukuran 6 sampai 8 cm. Setelah itu udah panen, dikirim untuk memenuhi kebutuhan pembuatan nila crispy. Jadi umur produksinya itu setiap siklus maksimal 2 bulan. Jadi dari tebar larva sampai breeding pertama itu 1,5 bulan. Sisanya yang belum ukur 6 sampai 8 cm itu akan dibesarkan lagi, plus minusnya akan makan waktu sekitar 2 minggu. Itu untuk nila. Berarti untuk langkah-langkah pembudidayaan ikan nila itu dari seleksi induk mungkin dari kalau induknya kita pakai CP, karena pakannya kita juga pakai punyanya Popan. Jadi memang biar satu produksi ya, dari pabrik pakannya, standar indukannya juga dari standarnya Popan. Itu kita pakai CP itu untuk indukan nilainya. Berarti indukan nilainya langsung dari pakannya, Pak. Untuk seleksi induk mungkin seperti tahap pemilihan induk itu dilakukan secara alami atau buatan ya, Pak? Mungkin dari itu udah pengadaan indukannya itu udah dari pabrikannya Popan. Pakannya juga kita dari Popan. Tadi Bapak bilang setelah penetasan langsung dipelihara dengan pakan itu ukuran apa ya? Itu jadi prosesnya itu dari cara budidayanya itu disiapkan indukan masuk ke kolam indukan, nanti setelah 10 hari mulai beranak itu diambil pakai serok. Nanti kalau sampai dengan umur 25 hari baru diangkat total dari kolam, dikeringkan, diambil, dibuang airnya semua anakannya diangkat. Itu pasti seperti itu. Jadi, setiap hari setelah 10 hari dari indukan masuk itu sudah mulai bisa diambil anakannya. Anakan ini nanti breeding juga, jadi dari ukuran
1 cm sama di bawah 1 cm ya, ukuran 12, jonggolannya itu 23, itu nanti cara pembesarannya pun kolamnya dipisah, jadi biar seragam. Itu pun tetap tidak mungkin semua seragam, tetap ada 3 ukuran sampai nanti dibongkar. Pertama grading keduanya itu grading udah dari hasil kolam ukuran 57 68. Nah, nanti dari 5768 sekitar 4 sampai 5 cm dibesarkan lagi sampai ukuran 68 cm baru dikirim ke konsumen. Untuk konsumsinya itu dari mana Pak konsumsinya? Konsumennya di Purwokerto itu apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan nila crispy, nila apa, sarmila apa itu juga dari usus juga, itu warung usus juga tuh yang punya usaha. Jadi apa namanya, sebagian besar itu dikirim untuk produksi nila crispy ya, sebagian adalah yang butuh petani tapi nggak banyak. Prioritasnya ke nila crispy itu setiap minggu harus kirim 1 sampai 2 kali kiriman ke Purwokerto. Mungkin usahanya cukup banyak dapat dari konsumen sampai kalau musimnya kayak gini aja untuk memenuhi permintaannya sarmila aja udah kewalahan, karena kebanyakan kolam nggak bisa produksi karena ada musim pengeringan. Jadi kayak sarmila ya melakukan yang mungkin kita, jadi nggak mungkin, susah lah kalau itu harus jual ke orang lain, itu sudah susah karena udah ada keterikatan apa namanya, kerjasama suplai bahan baku. Nah itu kan home industry, jadi kan beda kalau petani beli itu kan dibesarkan lagi. Kalau ini kan langsung diolah, diproses, jadi kontinuitasnya butuh apa namanya, terus menerus kontinu. Setiap minggu harus bongkar, harus kirim untuk produksi bahan baku. Jadi nggak sempet lah kalau untuk ngurusi permintaan yang lain, karena kapasitas kita juga cuma 1 hektar, sementara juga apa namanya, tidak hanya nila saja yang dibudidayakan, tapi ada ikan lain. Nah, kenapa tidak hanya nila saja, karena kalau nila itu bisa sepanjang tahun tapi untungnya mepet. Kalau ikan bawal itu setahun paling bisa produksinya setengah tahun lah, tapi hasilnya lumayan begitu. Jadi usaha itu nggak bisa hanya satu jenis ikan, karena kondisinya ikan itu seperti itu. Ada yang bisa dibudidayakan sepanjang tahun, bisa beranak terus, bisa untuk produksi, tapi biasanya hasilnya juga ngepres. mungkin dari plan saja kita terima kasih atas ilmunya sama pembelajarannya dari Bang Denny. Mungkin nanti saya terapkan di masa depan saya, nanti setelah saya bisa membeli ikan nila sampai masa ada konsumen yang membeli. Ya, Makasih ya Pak. iya, monggo. Saya kan video. Tolong disortir lagi ya. Gimana?